Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah ala nastaghfiruhu. Salatu wassalamu ala khairin nabi al-mujtaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'da. Qala ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saudara-saudaraku, pada kesempatan hari ini izinkanlah saya menyampaikan sepatah dua patah kata tentang hakikat puasa. Puasa pada hakikatnya tidak hanya menahan makan dan minum serta hal-hal yang membatalkan puasa. Hakikat puasa adalah bentuk manifestasi pengamalan ajaran Islam. Karena puasa adalah mimba di arkanil Islam, mimba di arkaniddin. Jadi puasa adalah sebagian salah satu dari rukun Islam. Sehingga ketika orang tidak melakukan ibadah puasa, tidak mau berpuasa di bulan Ramadan, maka ia tidak bisa disebut sebagai muslim sejati. Karena kita tahu bahwa rukun Islam itu ada 5. Yang pertama adalah syahadatu alla ilaha illallah, yang kedua adalah iqamatis shalah, yang ketiga adalah iqta'iz zakah, yang keempat shaumur Ramadan, yang kelima adalah wajul baiti man istata'a ilaihi sabila. Pada level yang keempat, bahwa kewajiban atas seorang muslim itu adalah melaksanakan ibadah puasa. Sehingga kita tidak bisa disebut sebagai muslim sejati ketika kita tidak bisa atau tidak mau melakukan ajaran Islam yang keempat, yaitu tentang ibadah puasa. Selanjutnya, puasa ini ada tingkatan-tingkatannya, saudara ya. Disebutkan bahwa puasa itu ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah shaumul am, yaitu puasanya orang-orang umum seperti biasa, seperti orang-orang kita semua ini. Pada level shaumul am ini adalah puasanya orang-orang yang umum, yang ia hanya puasa tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, makan dan minum dan sebagainya yang itu dilarang oleh syariat. Secara syariat tidak, puasa tidak batal. Ini adalah shaumul am, puasanya orang-orang yang umum. Pada level kedua adalah shaumul khas, shaumul khawas, ya. Puasanya orang-orang khusus. Selain ia menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa secara syariat, ia tidak hanya menahan mulutnya dari makan dan minum, tetapi menahan mulutnya dari menggunjing, menggosip, memfitnah, dan juga berbicara kotor dan sebagainya. Ia menahan dari makanan dari perutnya, tetapi dia menahan pula rasa iba, menahan rasa untuk kita berempati kepada fakir miskin dan sebagainya. Selain itu, puasanya orang-orang khawas ini melakukan amalan-amalan ibadah sunnah, sholat tarawih, tadarus, dan sebagainya. Ini adalah puasanya orang khawas, orang khusus. Pada level yang ketiga adalah shaumul khawasil khawas, khususil khusus ya. Jadi puasanya orang khusus, terkhusus, orang yang istimewa, orang yang sangat is very good. Jadi puasa, orang yang berpuasa pada level ini tidak hanya mengharap pahala saja, tetapi ia hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Tidak, selain menghindari dari hal-hal yang membatalkan puasa, melakukan amalan-amalan sunnah, ia juga manifestasi ibadahnya selama bulan Ramadan ini dimanifestasikan hanya kepada Allah. Tidak hanya lagi mengharap surga dan ridhonya, tapi semata-mata ini adalah bentuk mengharapkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Hanya mengharap ridho dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Mungkin ini adalah level yang berat yang mungkin hanya dilakukan oleh orang-orang pilihan. Kalau bahasanya seperti kita ini kan pada ya bahasa level awam, ya kan? Seperti itu. Di satu sisi, puasa ini adalah sebagai bentuk menambah rasa ketakwaan kita. Tadi sudah disampaikan bahwa ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam
kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi kita diwajibkan berpuasa seperti diwajibkan oleh umat terdahulu untuk menambah ketakwaan kita. Kenapa puasa ini bisa menambah ketakwaan kita? Karena kadang kalau kita itu puasa di bulan puasa ini kan semua setan terbelenggu. Maka ketika kita beribadah bisa lebih sejuk, lebih nikmat, dan bisa menambah ketakwaan kita dengan melakukan amalan-amalan solih, amalan-amalan sunnah, sholat tarawih, tadarus Al-Quran, berbagi fakir miskin, dan amalan-amalan lainnya. Mungkin dan tentu saja ketika di bulan Ramadan ini tentu kita harus ada progresivitas dalam hal beribadah. Tidak boleh ibadah kita sama seperti bulan-bulan lainnya. Maka harus ada peningkatan di bulan Ramadan ini untuk menjadi lebih baik lagi. Dengan melakukan amalan-amalan sunnah, rajin tadarus Al-Quran, diadakan program One Day One Juice dan sebagainya. Ya, rajin sholat tarawih, tadarus Al-Quran, menyantuni fakir miskin dan sebagainya. Puasa ini kalau kita itu perutnya lapar ya kan, tentu pikiran akan lebih tenang, hati lebih tenang, lebih sejuk, lebih jernih. Inilah salah satu hikmah dan hakikat puasa. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf karena saya adalah makhluk biasa, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Walafu minkum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.